Halo teman-teman Planters Indonesia. Di sini saya Jogi Tamah Junior Simanulang, mahasiswa berasal dari kampus Institut Teknologi Sawit Indonesia, akan menjelaskan bagaimana cara memanen cabai rawit dengan secara manual dan juga modern ya teman-teman. A few moments later. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kebunnya Pak Budi, tepatnya berada di Desa Karangrejo, Kecamatan Setabat. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara memanen cabai secara manual ya, dibantu dengan Ibu Sri. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara memanen cabai secara manual. Di sini cara manualnya masih dengan tangan ya, masih memakai tangan untuk memetik cabainya itu tersendiri. Jadi belum memakai alat atau mesin di sini ya. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengapa di kebun sini ini masih menggunakan sistem memanen manual dibandingkan dengan memakai alat mesin modernnya. Yang pertama mungkin di sini petani-petani di Desa Karangrejo ini masih memiliki lahan yang belum cukup lebar ya. Mungkin masih kurang dari 1 hektar, jadi belum tentu harus memakai alat modern. Yang kedua, mungkin alatnya juga belum masuk ke dalam Indonesia, apalagi tepatnya di Sumatera Utara ini. Dan yang ketiga, di sini pun petaninya belum cukup untuk memadai untuk menggunakan mesinnya atau untuk membeli mesinnya tersebut. Oke teman-teman Planters Indonesia, masih di sini dengan saya Jogi Tamah Junior Simanulang. Di sini saya akan menjelaskan alat modern atau mekanisasi untuk memanen cabai merah atau yang dikenal di Indonesia sebagai cabai keriting. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, seperti alasan mengapa di negara-negara maju sana sudah menggunakan teknologi daripada tenaga manusia. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan alat mekanisasi untuk memanen cabai merah tersebut. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan kelebihannya. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan kekurangannya. Oke, mari kita mulai ya teman-teman. Di negara-negara baik maju, bidang pertanian umumnya memang sudah beralih ke pemanfaatan teknologi mesin daripada bergantung kepada tenaga manusia. Proses dengan melibatkan penggunaan teknologi mesin seperti ini biasanya disebut dengan istilah mekanisasi atau mechanization. Salah satu contoh dalam proses pemanen cabai di Indonesia dalam proses panen cabai di negara-negara maju, mesin-mesin pemanen sudah sangat umum digunakan, khususnya untuk pertanian cabai dalam skala besar. Ada beberapa alasan yang mendasari penggunaan teknologi mesin untuk memanen cabai, di antaranya seperti meningkatnya tekanan pasar karena cabai impor, penurunan harga, serta agar tetap bisa bersaing dengan negara-negara eksportir cabai selain Cina. Selain itu, kurangnya tenaga kerja dan upahnya yang lumayan memakan biaya juga menjadi alasan peralihan dari proses panen manual ke proses panen modern. Dilaporkan bahwa mesin pemanen cabai dapat memanen sekitar 7 hektar lahan cabai dalam 1 hari. Bahkan mesin pemanen cabai ada yang satunya setara dengan kurang lebih 500 tenaga kerja manusia. Dengan kelebihan ini, penggunaan teknologi mesin dalam proses panen cabai tentu lebih menghemat waktu dan biaya dalam pengerjaannya. Untuk cara kerja mesin pemanen cabai yang umumnya dipakai adalah diawali dengan pisau-pisau pada mesin akan memotong cabai-cabai dari pohonnya, kemudian cabai-cabai ini dijatuhkan ke dalam keranjang yang berjalan, otomatis mengantarkan cabai-cabai ini ke penampungan. Dalam proses ini, cabai-cabai masih tercampur dengan bagian-bagian tanaman yang tidak diperlukan, seperti batang atau daun yang ikut terpotong. Oleh karenanya, cabai-cabai ini masih harus dipisahkan dengan bagian-bagian tanaman yang tidak diperlukan tersebut proses. Proses pemisahan ini biasanya dilakukan di kebun langsung atau bisa juga di pabrik sebelum pengolahan. Di samping segala kelebihannya, penggunaan mesin pemanen cabai seperti ini ternyata juga memiliki kekurangan. Yang pertama,
yaitu hasil panen yang didapat lebih sedikit dari sebenarnya. Bisa diperoleh penyebabnya adalah karena dalam panen penggunaan mesin akan banyak cabai-cabean jatuh ke tanah selama proses pemanenan. Mesin pemanen tentunya tidak dapat memungut cabai-cabai yang terjatuh tersebut, tidak seperti ketika proses panennya dilakukan oleh tenaga kerja manusia. Namun penurunan hasil panen ini tergantung pada jenis cabai yang ditanam. Ada cabai yang memang terlalu mudah lepas dan pohonnya, sehingga banyak yang jatuh duluan ke tanah sebelum pisau mesin pemanen memotongnya. Lepaskan saya! Hei, kamu! Lepaskan saya! Saya ketua lanun di lautan ni! Oh, okey. Ini bukan lautan, ha?